Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi dan Penyelenggara, Bapak Ibu Pengawas Pendidikan Agama, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Kepala Tata Usaha, Bapak-Bapak Kepala KUA, Bapak Penghulu, JFT, dan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang saya banggakan. Dan juga teman-teman mahasiswa PKL yang pada pagi hari ini semoga sudah bergabung dengan kita dan mengikuti kegiatan siaran Sapa Pagi. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita berdoa dengan sikap sempurna menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Mas Untung disilahkan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Di tengah-tengah kita telah hadir analis kepegawaian Bapak Haji Zainuddin Ahmad SIP. Selamat pagi, Selamat pagi. Pak Zainuddin. Kemudian teman yang mungil namun menggemaskan, Mbak Lulut Panuntung. Ya, selamat pagi Mbak Lulut ya. Beliau adalah pengelola kepegawaian di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dua narasumber kita terkait nanti cara mudah update data Simpek dan tentang data kepegawaian di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Tentu seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta membutuhkan informasi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber berikut ini. Baik, langsung saja. Ubur-ubur ikan lele. Ayo kita dengarkan le. Rano hubungan ya ya. Zainuddin, silakan Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta, para pejabat struktural, bawah atap, teman-teman ASN bawah atap, baik PNS maupun P3K, teman-teman penghulu, penyuluh, dan semua pelaksana yang di KUA, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, semuanya, baik guru agama maupun guru madrasah yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya bersyukur semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita ditemukan dalam media Zoom meeting. Hari ini kita mau bahas masalah yang penting sekali. Pagi hari ini saya ada dua putri cantik senior saya. Di sebelah kiri saya Ibu Zahra. Semangat sekali.
Sebelah kanan saya Ibu Sri Panuntun. Ini juga energik sekali. Pagi hari ini bersama-sama akan berbicara tentang permasalahan data. Oke. Saya dan teman-teman itu sudah tidak muda lagi, tapi semangat masih remaja. Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya ibarat Mbak Zahra. Data itu sebagai apa? Seperti apa kalau dengan pegawai? Kalau menurut saya data itu seperti pakaian Mbak Zahra. Nah, seperti pakaian kita. Pakaian kita tanggung jawab kita. Data kita tanggung jawab kita sendiri masing-masing. Pakaian kita tanggung jawab kita. Data. Mbak Zahra, misalnya Mbak Zahra datang ke sini memakai pakaian baju pesta, misalnya Mbak Zahra datang ke sini memakai pakaian baju pesta, baju nyanyi. Oke, gue atau coba saya ke sini pakai baju tidur, pakai selimut, pakai sarung, kira-kira medeni wong ya. Di sekolah di Gracia nanti ya. Nah, data juga seperti itu. Harus selalu update Mbak Zahra. Jadi ada beberapa resiko kalau kita tidak selalu update tentang data kita. Ya, ada beberapa hambatan seperti pakaian kita. Kalau kita tidak update terhadap pakaian kita akan salah kostum, akan ditolak di mana-mana. Ya, harusnya tidur di tempat tidur, harusnya kerja atau malah pakai bajuan pesta atau baju nyanyi itu ya tidak pas. Data juga seperti itu. Monggo di-share-in Mbak Mas. Nih. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, apa yang terjadi jika data tidak update? Ya, data tidak update. Satu, bisa jadi kenaikan pangkat kita terhambat, Pak. Terlambat, ya. Harusnya April besok itu kenaikan pangkat, tetapi karena SKP belum jadi, ya meringis ya. Tidak bisa diajukan. Ya. Ada juga karena data terlambat juga, tunjangan kita kurang. Misalnya ya tambah istri, misalnya nganyar ke istri misalnya ya. Tetapi surat nikahnya tidak segera dilaporkan, tidak segera diupload, makanya tidak muncul tunjangan istri. Anak tambah baru, misalnya anak lagi, anak yang kedua, anak yang pertama, tidak juga segera diupdate di Simpak 5. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi kita pagi hari ini berbicara update data di Simpak 5 dan di My ASN yang tiap hari sudah bertahun-tahun kita dalami, tetapi hari ini kita sampaikan mana-mana yang kekurangan, yang kelemahan kita sekalian kita bicarakan bersama. Nih, bisa jadi gaji kita terlambat. Oh, kenapa gaji terlambat Mbak? Wah, kalau terlambat kita bisa hutang ya, nangis. Barangkali suatu ketika rekening kita hilang, ganti kering tidak segera mengupdate rekening kita di Simpak 5. Itu pengaruh juga. Pengaruh juga ya. Suatu ketika rekening kita hilang, kecurian atau bagaimana, tidak segera lapor dan sebagainya, jadi terlambat gaji. Bisa jadi juga, nah ini mutasi kita jadi di tempat yang jauh. Dulu pernah ada kejadian karena seseorang itu pindah KTP, tentu tidak diupdate di Simpak 5. Seorang guru harusnya ditempatkan di Gunung Kidul, jadi di Kulon Progo. Ya, karena apa? KTP-nya nggak Kulon Progo, jadi tambah jauh sekali. Nah, pengaruh sekali. Ya, apapun yang terjadi pada perubahan data segera diupdate di Simpak 5. Ya. Baik itu tentang data pribadi, data pangkat, data jabatan, data pendidikan dan sebagainya, sehingga kita tidak akan menjadi keterlambatan di pelayanan kepegawaian. Bisa juga udah mau pensiun Mbak Zahra, pensiun harusnya wis kepenak ya. Dia jadi pensiunnya SK pensiunnya terlambat. Ya. Karena silakan Bapak Ibu sekalian memperhatikan, adakah yang tidak update di data kita? Adakah mungkin nama kita salah misalnya ya? Adakah mungkin anak kita tidak dimasukkan di Simpak 5 dan sebagainya? Kemudian bisa jadi yang kita katakan lagi adalah nah ini kita sudah BBBK BBM, kita punya indeks profesionalitas ASN yang tinggi ya. Ini masih banyak teman-teman kita Bapak Ibu sekalian kesadaran untuk mengupload sertifikat Idiklat, sertifikat BIMTEK dan sebagainya masih kurang ya. Monggo itu segera diupload dan sebagainya, dan jangan salah kamar. Ya, kalau salah kamar akan kita tolak Pak Bu ya. Mestinya itu di kamarnya Diklat, tetapi diupload di tempat yang lain, di ijazah dan sebagainya. Jadi kalau salah kamar tidak kita approve ya.
Jadi samping saya ada Mbak Lutfi Panuntun ini orangnya teliti sekali ini. Verifikator. Kalau tidak benar kembalikan, kita kembalikan dan sebagainya. Iya. Di bawah yang saya hormati ada berbagai macam kekurangan yang harus kita kita lengkapi di data kita, tanggung jawab kita, ya. Bukan tanggung jawab kepegawaian, ya. Bukan tanggung jawabnya Pak Kepala KUA di KUA, bukan tanggung jawabnya pengelola kepegawaian di madrasah-madrasah, tapi tanggung jawab kita masing-masing. Jangan tanyakan, jangan marah-marah suatu ketika, kok kenaikan pangkat saya terlambat, kok saya rencana saya terlambat dan sebagainya. Tanyakan kepada diri kamu sendiri. Apakah sudah update di Simpek 5? Apakah sudah update di My ASN, ya? Kalau sudah update, nah kita akan bisa mendapatkan pelayanan pegawaian yang lancar, ya. Ya. Nah, ada beberapa next Mas berikutnya. Nah, ini mohon untuk profil itu profil ASN dilengkapi. Di situ ada kartu taspen, ada BPJS, ada KTP dan sebagainya. Jika ada perubahan, termasuk nomor rekening, termasuk nomor HP, segera diperbarui. Jabatan juga. Nah, dari jabatan ketika menjadi CPNS sampai yang terakhir segera diupload. Dan seterusnya bisa baca sendiri, nanti kita share. Next, Mas. Nah, ini pendidikan. Untuk pendidikan yang belum diakui BKN tidak dapat diusulkan dalam Simpek 5. Ya. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah yang diupload di ijazah itu tidak lengkap. Kadang-kadang hanya halaman ijazah saja tanpa transkrip nilai. Kemudian ada juga yang diupload itu adalah hanya fotokopi dan sebagainya. Nah, monggo itu diupload dari lewat pendidikan dari SD sampai pendidikan yang terakhir. Kemudian yang sering juga adalah di kamar SKP. Ya. Yang diupload tidak lengkap. Jadi yang diupload hanya dokumen evaluasi dan relasi SKP. Jadi SKP awal dari Januari itu diupload juga, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang mau mengupload SKP tahun 2024, itu silakan diupload SKP awal Januari 2024 plus realisasinya plus dokumen evaluasinya. Jadi lengkap. Ya. Jadi kalau tidak lengkap nanti akan tertolak. Ya. Kemudian yang banyak terjadi adalah tanda tangan SKP itu sendiri kadang-kadang tanda tangan yang dinilai itu malah mendahului daripada yang menilai. Monggo jangan sampai tanda tangan kita mendahului pejabat yang menilai kita. Dan seterusnya bisa diperhatikan. Next, Mas. Kita singkat saja nanti banyak tanya jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalnya punya pendidikan yang baru, misal S1, S2 dan sebagainya, maka harus mengajukan pencantuman gelar dulu, ya, pencantuman gelar dulu. Tidak langsung kita mengupload pendidikan yang terbaru kita. Jadi mengurus pencantuman gelar itu syaratnya apa saja. Nah, kalau sudah ada pencantuman gelar dilampiri dengan izin belajar, baru bisa kita akui. Terus, Mas. Ini permasalahan di kamar pangkat golongan dan ruang, ya. Kadang-kadang teman-teman itu uploadnya salah kamar, ya. Jadi SK kenaikan pangkat tapi diupload di kamar jabatan, ya. Jadi ada juga yang salah upload, gitu. SK mutasi dimasukkan di kamar pangkat golongan ruang dan sebagainya. Terus, Mas. Masih. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang tadi. Next, sebelumnya. Oh. Oh, ya, ini diperhatikan ya, data suami istri, kemudian dan sebagainya. Nah, ini yang sering terjadi juga. Jadi surat nikah itu yang diupload yang lengkap, bukan hanya ke halaman foto saja. Wah, boleh fotonya foto artis, ya. Misalnya kayak foto Mbak Zahra, foto saja. Tidak. Jadi dari halaman foto, halaman data pribadi sampai halaman tanda tangan PPN, pegawai pencatat nikah. Ya, jadi kepala KUA. Jadi kwitansinya orang nikah itu ya buku nikah itu. Ya, kalau belum ada tanda tangan PPN itu belum sah. Ya, itu. Mau diupload seperti itu. Kalau sudah meninggal atau bagaimana istrinya sudah meninggal, ya diupload surat kematiannya. Kalau sudah cerai, ya diupload surat cerainya. Nah, kalau nikah lagi, ya diupload yang terbaru tadi. Karena hubungannya dengan tunjangan istri dan sebagainya. Nah, kemudian organisasi silakan diupload organisasi profesi, ya misalnya guru ada kartu PGRI dan sebagainya.
Jadi organisasinya profesi gitu. Profesi yang berhubungan dengan profesi kita. ASN. Ya, ASN. Bukan saya organisasi kos-plosan gitu. Oh, bukan. Wah, ASN baik. Iya. Oke. Ada lagi? Iya. Terus, Terus, nah, nah ini yang perlu diupload dokumen pendukungnya itu pangkat golongan dan pendidikan, jabatan. Monggo bisa dibaca, diamati sendiri. Oke. Jadi pada intinya semua dokumen adalah asli, tidak boleh fotokopi dan sebagainya. Nanti kalau itu fotokopi dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian akan tertolak ya. Termasuk SKP itu jangan fotokopi, semua harus yang asli. Dan nanti di BKN tidak ada toleransi lagi. Jadi tahu-tahu tidak diproses ya, tidak memenuhi syarat. Loh kok aku apa usul kenaikan pangkat tidak di GP ya? Coba introspeksi. Barangkali ada dokumen-dokumen yang tidak valid dan sebagainya. Nih, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada tanya jawab, kita bareng-bareng memberi solusinya. Terima kasih. eh, baik, terima kasih Pak Zainuddin untuk paparannya. Terus kemudian untuk materi kedua, silakan Mbak Lulut untuk menyampaikan informasinya. Ya. Terima kasih Mbak Yara. Menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Udin, kendala-kendala yang kita hadapi sebagai verifikator, pertama itu dokumen. Dokumen itu sering ukuran dokumen. Harus kita kan harus memverifikasi baik di Simak 5 maupun di CISN. Nah, ukuran masing-masing aplikasi itu berbeda-beda, Mbak. Kalau di Simak 5 bisa sampai 2 MB, ternyata di CISN itu cuma 900 KB. Jadi mohon dokumen-dokumen itu ukurannya diperhatikan. Maksimal 900 KB gitu ya. Itu. Terus dokumen yang di-scan itu seringkali tidak pas ya, Pak. Eh, Sering menggunakan cam scanner. Kalau menggunakan cam scanner itu ukurannya jadi sangat besar. Mereka mengkompres itu asal kompres asal kecil, jadi nanti akhirnya tidak terbaca. Belum lagi nanti memfotonya itu kelihatan taplaknya, kelihatan jempolnya. Wah, aku nang kasur ketok kasur. Ada ini ada cahaya yang terpantul. Bisa kita kasih contoh nah, contoh dokumen yang mungkin kurang pas itu ya. Wah, punya siapa nih? Contohnya ini, mana Pak? Nyampe share screen-nya Belum, Pak. belum. Ada kelihatan jempolnya. Cuman saya sering kali nemu, tapi ini ada saya nemu Kak. Saya kasih contoh. Cuman ini sedikit ya, ini nggak parah banget sih sebenarnya, tapi contohnya seperti ini kelihatan kelihatan Jadi intinya dokumen-dokumennya itu memang kalau pakai cam scanner kurang bagus ya? Kurang bagus ya. besar kalau di cam scan. Nanti kalau dikompres semakin kecil kan semakin nggak Nggak terbaca. terbaca. Ini contohnya ya Mbak, kelihatan jempolnya. Itu nggak parah. Yang lebih parah lagi ada gitu loh. Terus nanti ini kelihatan pinggirnya itu harusnya kalau pakai cam scanner kan di crop dulu dan nggak kelihatan gitu ya bagus. Jadi harus Itu contohnya seperti itu. jadi harus betul-betul wujudnya itu bersih gitu ya. Ya bersih seperti itu. Emang jempolnya siapa ya? Mbak Niken kayak Nah, seperti itu ya untuk dokumennya. Kita coba langsung ke ini aja ya, simulasi ke aplikasi aja ya, Pak ya. Iya, Ya. langsung. Ini Pak pindahnya ke mana? Oh, Pak Amit, pindahnya ke oh, ya. Sudah ini beda ke aplikasi ke anu lagi. Oh, iya, masuk ke aplikasi. Ini. Aha. Oke,
kegiatan pemutakhiran data ini sekarang menjadi sangat penting bagi ASN Iya, karena semua berbasis dari Simpek ya. iya, Simpek 5. Jadi nggak bisa kita mengabaikan seperti tiba-tiba kemarin diminta untuk melihat datanya, ternyata data kita udah banyak yang kadaluarsa. Gak apa-apa, izin pakai akunnya Mbak Yara ya. Oh, Bisa. boleh. Boleh. Masuk ke single on ya dulu ya, Simpek Kok 5. ada bojone iki? Ya, kita Iya, iya. ya. Ya. Yang jelas tidak dibarukan ya. Tidak diupdate. Profil dulu ya. Udah Profil, masuk ya. teman akunnya seperti ini tampilannya. Kita masuk ke profil ya. Pertama kemarin untuk data-data umumnya seperti ini, ada data umum, alamat, data nomor. Nah, tadi Pak Udin di screenshot tadi itu ada mengisi nomor itu ya. Itu Nomor lewat ini. rekening, nomor Ini. Lewat data nomor ini ya. iya, Di sini. rekening bank. Mbak Yara sudah pada isi ya. Ya. Nah, Kemarin kok kayak ngisi nomor rekening. terus kemarin kita awal Desember menyampaikan surat untuk update data itu, terutama untuk di nomor rekening, karena kita ada perubahan data rekening ya untuk gaji kita ke BRI, yang tunjangan di BSI ya. Kita masuknya ke ini. Di bank sama. satu itu Mbak Yara sudah update ya, alhamdulillah. Dan kebetulan banyak pegawai yang belum. Ini Oh, rupanya di sini data nomor Monggo yang belum biar nggak terlambat gajinya ya. Iya. PNS P3K sudah BRI sudah nggak usah Iya. diubah-ubah Oh, untuk iya. P3K kecuali yang PNS ya. Iya. Ada 2 rekening ya tempat kita. Ini nanti adanya lewat ini di data nomor, terus ini nanti diedit. Diedit. Iya, diedit nanti yang bank satu ini isinya bank BRI sudah seperti yang dipakai ya Mbak Yara ini. Bank BRI itu nama nomor rekening namanya, terus nanti yang bank 2 Bank Syariah Indonesia yang untuk tunjangan gitu. Masuk ke sini. Udah, kalau sudah disimpan aja. Udah itu ya. Terus ini untuk edit nomor rekening ya. Sementara untuk yang lainnya, Berarti nomor rekeningnya khusus yang payroll ya, payroll sama ya. iya. Maksud kemarin kan saya masukin ternyata dilalah ono mandiri, ono bisa dimasukkan, nggak boleh ya kalau yang nggak payroll toh. Harus Rekeningnya penyanyi itu turun kok. Gimana-mana. ada isinya. Jadi khusus rekening yang digunakan oleh kantor gitu ya. Ya, dasar ini ya Pak, untuk aditnya untuk nomor-nomor kalau pekerjaan ya udah tahu gitu ya. Kemudian kita kasih contoh lagi untuk yang keluarga ya Mbak ya. Untuk kemarin kalau nggak salah Mbak Zahara itu update putranya ya. Update putranya itu nanti kalau dia udah 2 ini nanti update-nya ini sudah ada. Dokumennya sudah ada ya. Kemudian Mbak Yara kemarin mengupdate karena putranya sudah nggak tertanggung gitu ya. Kita coba lihat, klik ubah ya, jangan tambah. Kalau tambah nanti berarti putranya tambah gitu ya. Kalau sudah ada datanya. Jadi sebelum kita update itu harus kita lihat riwayatnya dulu Mbak. Di sini kan sudah ada riwayatnya ada 2. Nanti kita ubah. Kita pilih mana yang mau diubah, kita klik ubah, nanti masuk ke sini. Nah, kalau putranya tertanggung, ini ada tanda centang. Kalau enggak, ya enggak. Terus nanti status, kalau misalnya udah menikah, ya kita pilih status menikahnya, kita pilih dokumennya di situ ya. Ini udah cukup, udah komplit. Terus ini cancel ya. Kalau ajuannya ini pengajuannya itu kalau sudah diajukan nanti akan muncul di sini Mbak ya. Kalau sudah berhasil mengajukan itu ada riwayat tunggu sama riwayat selesai. Nah, untuk tahu apakah itu sudah diverifikasi atau belum, kita ngeceknya itu kita klik selesai nih. Nah, kita dari situ kita tahu ajuan kita itu diterima atau ditolak. Kalau misalnya ditolak, nanti alasannya ditolak apa? Kita lihat di klik sini. Klik ini, punya Mbak Yara ditolak ternyata. Alasannya ditolak apa? Dokumennya diunggah tidak sesuai. Seharusnya akta kelahiran. Akta jebulnya malah sing diunggah SK. Ya. Senengannya salah kamar. Iya. Maksudnya menghentikan tunjangan ya. Jadi kalau misalnya suami atau istri pasangan yang diunggah dokumennya KTP bagaimana? Boleh nggak?
Ada Ada ya. ada seperti dokumennya KTP. Ternyata itu nggak boleh Mbak Yara. Oh, Kita tolak. Karena Tet- kalau bukti itu pasangan kita atau putra kita kan jelas kalau pasangan ya akte akte nikah perkawinan gitu. ya. Kalau kalau putra ya akte kelahiran gitu ya. Jangan sampai salah untuk dokumennya gitu karena masih ada yang begitu. Yang diupload itu KTP-nya Mbak. Baik itu putra atau pasangan. Atau yang diupload C1 malah. Oh ya, oh ya. Tuh, jadi cara untuk mengetahui apakah ajuan kita diterima atau enggak, kita klik yang di selesai ini ya. Di situ ada ditolak atau diterima. Kalau dulu ada verifikasinya Pak Udin ya, Notifikasi. ada WA Nah, dari nanti ajuan kita itu ditolak alasannya ini. Sekarang nggak ada Mbak. Oh, Sekarang nggak ada. Jadi kita harus aktif buka Iya. simpak kita Hmm. dan cek itu sudah selesai atau belum ajuan kita. Di situ baru kita tahu ditolak atau diterima. Oh, berarti ini untuk ajuannya ini yang contoh ini ditolak karena yang diunggah bukan akta kelahiran Iya, ya. seperti Meskipun itu. untuk menghentikan tunjangan. Iya. Oh, Kalau betul. kita itu ya mungkin bisa ke Pak kalau misalnya selesai kuliah itu ya Mbak Yara Ijazah. ijazahnya. Ya sudah Nanti, diserahkan ke pegawaian, ke keuangan. nanti kan ya TMT-nya kapan kan yang tahu nanti kapan mutusnya kayak gitu. Tapi yang jelas kalau di Simpak itu dokumennya tetap akta kelahiran. Oh, gitu. Terus Pak Udin bagaimana kalau misalnya pasangan kita itu nusyawu meninggal dunia, apakah datanya dihapus atau statusnya yang dirubah? Wah, itu. Kalau dihapus berarti Joko lagi ya. Single lagi. Nggak boleh dihapus ya. Tidak boleh dihapus. Statusnya diubah saja. Statusnya diubah. Ini nanti ke keluarga ya misalnya ya. Terus keluarga kita ubah, kita lihat nanti kalau misalnya misalnya meninggal gitu ya, Iya. sudah tidak tertanggung, nanti tanggal pisahnya ini kita tulis tanggal meninggalnya. Oh. Tanggal meninggalnya, terus keterangannya ditulis aja meninggal dunia, kayak gitu, misalnya seperti itu. Jadi riwayat itu tidak boleh dihapus, Mbak ya. Oh, nanti pilih dokumennya akta Dokumennya kematian. Akta kematian. Kalau seumpama atau kalau enggak nanti akte surat keterangan kematian itu tidak ya, apa-apa. boleh. Tapi kalau misalnya nanti tetap akte nikahnya tetap dilampirkan, ditambahi akte Oh, itu. kelahiran. Jadi Suatu scan saat kalau misalnya kita pensiun kan tetap diminta akte nikah. akte nikahnya sama akte Oh, kematiannya iya. juga itu. Jadi tetap kita ada dokumennya seperti itu. Ya, yang namanya riwayat ya harus komplit. Ya. Oh, begitu. Jadi gitu dah. Nah, kalau misalnya pasangan itu meninggal ataupun kalau misalnya kalau cerai juga seperti yang prosesnya Sama, seperti itu, akta cerai tidak, nanti. tidak boleh dihilangkan Pak, ya, Jadi itu. tetap akta nikahnya dilampirkan atau nanti. ganti akta cerainya aja Oh, langsung. ganti akta cerai. Nah, bagaimana kalau itu nikah lagi? Apakah itu riwayatnya yang pasangan pertama dihapus atau enggak? Nah, ini. Dihapus enggak? Itu juga tidak dihapus ya. Tapi Oh, kita berarti tambah. Kita tambah. Jadi nanti ada dua pasangan. Cuma ya satu itu stasiunnya meninggal atau cerai gitu. Mantan. Jadi yang kedua ya Nah, mantan. iki sing arep nikah nek iki Bu Nuria iki. Jadi riwayatnya enggak boleh enggak boleh dihapus. Oh, Tetap ora harus dihapus lho Bu Nuria riwayate. ada. Update pasangan, Mbak. Update pasangan ya. Iya, seperti itu. Baru disimpan. Nggih. Oh, baik. Mungkin itu ya. Oke. Itu ada pertanyaan di kolom chat itu ya Mas Untung tadi kayaknya ada pertanyaan ini dari Pak Roheni kayaknya ya ini. Pak Roheni tadi aplikasi Simpek 5 dan SSO tidak bisa dibuka. Nah, itu biasanya kenapa? Mungkin karena di akhir-akhir ini ada pengisian DRH CPNS dan CP3K. Jadi jaringannya sibuk sekali dipakai seluruh Indonesia di akhir Januari kemarin, di awal Januari. Jadi kita pun hari Rabu kemarin ini buka itu juga beberapa dokumen tidak bisa dibuka gitu. Ya, karena jaringannya begitu sibuk. Maaf ya, seperti jaringan usaha kita yang kadang-kadang begitu. Ya. Mohon maaf, jadi hanya karena begitu sibuknya aplikasi itu sehingga kadang-kadang tidak bisa dibuka. Teknis saja itu. Mungkin ganti hari, insya Allah bisa. Oh, Nih. Pak Roheni, jadi jawabannya bisa dicoba Di lain hari. Karena ini baru jadwal CPNS dan CP3K masih berkasan. Oh, ini ada pertanyaan lagi Bu Lulut itu, yang Buddha Imah ini.
KUA Jetis. Nah, Juga. rekening BRI tidak bisa disimpan atas nama Siti Daimah. Ya, itu Nah, kemarin masih kita coba terus Mbak Daima, kita juga masih bingung itu kan sana yang lainnya itu nggak masalah. Kayak contoh kemarin Mbak Zahra, habis Mbak Daima tak suruh nyoba itu bisa. Nggak tahu ini punya Bu Daima kok terkendala nggak bisa nyimpan. Kita coba besok kita tanyakan ke yang lebih paham gitu ya Mbak. Saya punya oh, Yara, Mbak Yara kemarin ngupdate ngupdate nggak masalah ya Mbak iya, Yara. saya masukkan rekening bisa berarti Mm-mm. mungkin trouble-nya di atau di anunya Ya nanti berkasnya kayaknya enggak deh, kayaknya bukan. enggak. Jadi kita juga masih bingung yang itu. Oh, jadi itu masih PR Bu Daimah, Masih PR PR itu dicoba nanti oleh admin. Pak Karmen juga tanya, Pak Karmen tanya juga. Salah Pak SK Karmin, oh ya Pak Karmin, Oke, ini menggantian ini kasusnya seperti depan Mbak Daimah persis sehingga sudah saya ganti rekening BRI tapi tidak bisa menyimpan. oh di Itu kapan, Mas? Baru-baru ini atau sudah lama itu? Sudah agak lama, sudah agak lama. Sudah agak Oke. lama saya mengganti dari rekening BSI ke BRI, juga sudah diajari oleh Pak Kepala KUA juga, tapi tidak bisa menyimpan. Oh ya, Oke. nanti bisa Betul. mungkin di kita berarti PR ya, itu PR dari teman-teman yang dari KUA Jetis ya, KUA Jetis sama KUA Pak Karmin KUA Mantri Jeron, Iya, betul. Iya. Karmin Mantri Jeron, CSN betul. iya, Enggak dengar. yang jadi Pak Karmin menanyakan sama dengan kasusnya Mbak Daimah mengupdate Iya, betul. mengupdate nomor rekening tapi tidak bisa tersimpan. Gitu Sama ya, sama gitu. sama kasusnya. Kemudian ini ada bisakah upload data sertifikat diklat lebih dari satu? Gimana Mbak? Bisa. Oh ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu kadang-kadang ngisi lamanya diklat itu kadang-kadang berlebihan. Ya. Yang dimasukkan adalah satuannya jam, 30 jam, 5 jam, 6 jam, 20 jam. Kadang-kadang ditambahi hari juga. Wah, 10 jam, 20 hari. Ya. Jadi tidak update ya. Oh, jadi sesuai Jamnya saja. jamnya saja. Iya, 100 jam, 30 jam. Ya. Nggih. Di kolom itu ya, di kolom Di kolom itu, isinya. harinya dikosong aja harinya. Nggih. Terus yang jabatan Pak Udin, Iya. yang jabatan itu kadang belum paham SK jabatan Oh. itu yang mana, seperti apa SK jabatan itu kadang masih banyak yang keliru ya Pak Udin. Iya. Boleh dijelaskan. Ya. Untuk jabatan itu uh, untuk yang fungsional itu jabatan itu seperti ahli madya, ahli pertama, ahli muda, ahli madya. Terus kalau yang pelaksana itu ya pengadministrasi atau pengelola seperti itu ya. Jadi kalau kemarin kalau guru madrasah swasta itu ada SPMMJ itu bukan SK ya Mbak ya. Jadi tidak perlu di Simpat 5 SPMMJ itu. Kalau guru mungkin guru pendidikan agama, guru madrasah swasta, kemarin kita bikinkan dari Kemenak ya. Kalau dari madrasah negeri mungkin ya madrasah negeri yang bikin. Itu bukan SK, kalau SPMMJ itu jadi tidak perlu diupload di Simpak 5. Oh, Ya. begitu. Jadi harus hati-hati untuk input jabatan ini. Kalau nanti keliru, jika nanti jabatannya dikeliru juga ya. Jadi keliru juga. Kalau buat SK baru jadi keliru misalnya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Lulut itu Bu Anita nih. Ketika update Simpek 5 apakah langsung terintegrasi ke My ASN? Tidak. Oh, tidak. Itu hal yang berbeda itu. Ya, kalau Simpek 5 itu aplikasinya punya Kemenak, sementara si MASN itu punya BKN. Kita belum terintegrasi, baru ini pangkat itu nanti dari Simpek 5 kalau ada perubahan kenaikan pangkat dari admin kita bisa sinkronkan, baru bisa sama gitu. Tapi kalau yang lainnya belum. Kayaknya yang pertama kemana si PAK bukan SKP kayaknya sudah ya Pak. Sudah SKP sudah. SKP. Kalau yang SKP kita antara Simpek 5 dengan si ASN juga sudah terkoneksi. Jadi kita itu di sini verifikasi di Simpek 5 kalian di si ASN ya. Di ASN masih dari admin. Oh, baik, terima kasih untuk Bu Anita. Itu jadi belum otomatis terintegrasi ya Bu, khusus yang SKP yang terintegrasi dengan My ASN. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari siapa ini ya? Yaitu izin saya mengisi data di Simpek 5 dan ternyata keliru data yang saya isi. Kenapa ketika data akan saya hapus ternyata tidak bisa? Apakah harus
pemberitahuan lewat admin kalau data yang saya isikan salah. Itu bagaimana? Jadi, Kita tolak dulu. Kita tolak dulu itu. oh, Tidak bisa langsung mengganti, mengubah, nggak bisa. Harus kita tolak dulu, baru dia mengisi lagi. gitu. Jadi Pak itu jadi kayak Mas, siapa itu ya? sinten nggih niki saking pundi niki? Oh, Madua. Mandua. Nanti kita cek lagi. Ya. Oh, ditolak dulu baru Dan nanti. tidak Dia ngisi lagi. Oh, Kan ditolak. sudah ada isinya di dalam itu. J. Masih ada pertanyaan lagi? Ini. Untuk SKP yang sudah di TTD harus di-scan dan dikirimkan kemana, Pak? Harus di-upload di Simpek 5. Oh, dari kinerja ya di Iya. sini dibuka di menu ini. Ini kinerja ini. Kita bisa ngupload SKP. nah, Ini saya menggarisbawahi, jadi SKP itu yang komplit dari tanda tangan awal Januari 2024 sampai evaluasi di akhir 2024. Jarang ketahuan ini yang 2003 belum diunggah di oh, Simpek 5. malah 2023 kok nganu belum diupload saya. Padahal sudah jadi nih ora diupload. Nah, ini berarti tidak pemutakhiran data ini. Wah, jadi malah akhirnya ketahuan kalau belum diupload yang 2023. Nggih. Nggih. Ya, itu Mas Vicky ini ya. Mas Vicky nanti itu di-scan, di-upload di ke pegawai di kinerja ya, di kinerja. Berarti di simpeknya ya, di Ya. kinerja. Terus ini lagi ada yang Mas Roland. Apakah ada pelatihan jarak jauh si pintar? Nah, apakah itu termasuk diklat atau gimana? Atau sertifikatnya bisa dilaporkan di Simpek? Kalau saya ada juknisnya itu, kalau bisa dimasukkan di diklat itu kalau penyelenggaranya ada diklat, Mbak. Oh, Ada atau litbang ya. Jadi kalau yang jarak jauh itu lebih baik dimasukkan ke pengalaman. oh, pengalaman di situ di mana itu? Di Pengalaman itu nanti di pendukung. Oh, pendukung Mas. ada pengalaman. Oh, pengalaman. Masukkan situ. Nanti masuknya, jadi di pengalaman itu isinya Pengalaman itu misalnya BIMTEK, terus workshop. Workshop, ya. Ya. Diklat itu harus kalau Balai pada diklat. penyelenggara Yang terakreditasi, Mbak. Oh, terakreditasi. Bang. Jadi nggak asal kita ikut nganu Udah. apa pelatihan sampah neng. Mbak. Masukkan pengalaman. Oh ya, Iya, iya. kan ada kita sering ini pelatihan diklat pengelolaan sampah, ya toh. Masukkan ke pengalaman. Oh mau Iya. pengelolaan. Nah, ini banyak yang salah kamar di sini. Nah, Pokoknya banyak banget ternyata diklatnya yang ngadakan iya. ngadakan sendiri. Sampah oleh nganu pemerintah kota nggak oleh balai. 32 jam. 32 jam, Oh, ya. 32. Ada minimalnya. Tapi Oh, kalau MUC itu kita boleh dikatakan harus sekarang itu tetap kita misalkan diklat ya Pak, Iya. walaupun 20 jam. Iya. oh Nah, gitu. ada ya MOOC itu yang online ya. Oh, iya. Jarak jauh boleh, tapi yang ngadakan Balai diklat. Tuh, Ya. Bang Roland. Jadi harus balai diklat Bang Roland. Jadi kalau saya mau pelatihan pengelolaan sampah nggak payu ini. Payu pengalaman Mbak. Oh, nggih. Terus lanjut masih ada ini Bu Evi nih, Bu Evri, pengalaman waktu yang ngisi menu diklat meskipun isiannya jamnya sudah diisi, isian hari dan bulan menuntut diisi juga. Kalau tidak nggak mau nyimpen. Nah, ini isian hari dan bulan Ininya di ya situ. ada. Di situ kan misalnya sekian Ya, jam. hari Di situ kan ada Diisi harinya. kosong aja. Di diisi mau Diisi kosong. di kosong. Oh, diisi kosong Bu kalau Evi. hari kalau 32 jam rata-rata 5 hari atau 6 hari ya Pak? Iya. Iya, 5 hari. Oh, gitu. Akhirnya biar tidak bolak-balik Mbak Zahra, kita yang ngoreksi akhirnya. Yang kita yang hapus masuk ke akun beliau-beliau itu di riwayat verifikasi Oh, data nggih. pribadi itu. Soalnya kula dhewe nek eling isi yo salah kamar gitu. Nggih. Nggih, baik. Terus masih ada pertanyaan lagi di ke bawahnya Mas Untuk masih ada nih? Oh, sudah habis. Oh, baik. Bapak Ibu ada yang ingin langsung bertanya selain di chat ini bisa Bapak Ibu ingin menanyakan terkait apa pemutakhiran data ini ataupun kendala yang terjadi? Kayaknya sudah anu ya. Sudah cukup ya. Kemudian Pak Kepala apakah bergabung dengan kita? Sebentar Mbak, saya menggarisbawahi kalau tadi datamu tanggung jawabmu tambah satu Mbak. Apa? Ini kan kita dikejar-kejar kita BBBM, jadi
lapor SPT, ya, Oh, mengingatkan aja oke. SPT-mu tanggung jawabmu, ya, karena panjenengan semua sudah menikmati BBM, tambahan tukin dan sebagainya. Jangan sampai kita terlambat dari tanggal 24, ya. Ya, Per SPT. kemarin itu saya hitung sudah 170 dari 317. Ya, Oh, masih ada baik. 140-an sekian yang belum Oh, belum upload, belum lapor. 140. Iya, Oh, 140-an. mengingatkan kembali Oke, tuh Pak Zainuddin. semoga segera ditindaklanjuti, pasti bisa, ya. Tanggung Ya. jawab kita masing-masing. Terima kasih, Mbak Dara. Kalau nggak bisa nyari teman-teman di keuangan atau Bu Perencana itu pinter Bu Wiwin itu nanti bisa bantu. Tapi Feeling, Mbak. iya, Feeling. pakai Evin, bawa Feeling. Evin ya, bawa Evin. Itu nanti biasanya apa? Kita rame-rame mengisi dan kebetulan kalau di bawah atap ini sudah semua atau masih ada? Masih ada yang belum. Oh, masih ada teman-teman. Iya. Bapak Ibu ASN bawah atap dimohon untuk segera mengisi lapor di SPT-nya di DJP online tentunya sangat mudah hanya memerlukan waktu beberapa menit saja dan bisa langsung judulnya carry dewe ono tulisannya nihil terus puas gitu. Oke, oke. Ya. Satu lagi, Mbak, kepada teman-teman yang Bapak Ibu sekalian yang mau pensiun di tahun ini diselesaikan SKP sampai bulan terakhir. Oh, bulan terakhir. Misalnya Baik. sampai Mei ya buat SKP sampai itu. Wah, ini ada pertanyaan lagi Pak Udin. Kayaknya ini tambahan tukin belum dapat Jawabannya podo aku ya durung. Sama besok kalau sudah tak kasih tahu. Kita tunggu jaminannya saja Pak Nur ini. Ya, kita mengharapkan Kita semuanya hasil perjuangan kita segera Iya, mendapatkan sama. hadiahnya. Kemudian ini Pak Ma'ruf Yuniarno ini maaf di luar simpok bertanya bolehkah bagaimana cara mengajukan penghargaan Satya Lencana 20 tahun? Gimana Pak Zainuddin ini? Oke, yang penting di Simpek 5 diupdate semuanya terbaru. Kemudian SKP 2 tahun terakhir harus baik ya, baik semuanya dan SKP-nya baik diupload. Karena kalau dan predikatnya ada baik. Jangan sampai predikannya tidak baik. Oh, kalau kurang gitu nggak bisa. Nggak bisa, harus predikatnya baik. Syukur sangat baik ya. Iya. Baik, baik, baik. Sekiranya Bapak Kepala Kantor akan menyampaikan sesuatu hal terkait pemutakhiran data pegawai, Bapak apakah sudah bergabung dengan kita? Mbak Zara cukup. Oh, Ya. baik Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik Mas Zainuddin, Mbak Lulut ternyata terkait dengan pemutakhiran data di Kementerian Agama Kota Yogyakarta, khususnya Bapak Ibu yang tentunya nanti ingin naik pangkat ataupun mau pensiun, ya seperti saya nanti 5 tahun lagi. Kita semua calon pensiun, Mbak. Ya, baik. Disegerakan untuk mengupdate data dan apa tadi datamu? Tanggung jawab. Dataku tanggung jawabku, datamu tanggung jawabmu. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Dan kiranya seluruh rangkaian kegiatan telah selesai. Terima kasih Pak Zainuddin dan kita akan berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Penyuluh Agama Islam Kemantren Tegalrejo kepada Bapak Samsul Ma'arif STHI MSI. Waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wa yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbal walaka syukru kama yanbaghi li mu'azzimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam kebersamaan dan semangat pengabdian sebagai insan Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kami bersyukur atas nikmat kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk terus mengabdi bagi masyarakat dan bangsa. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami agar senantiasa bekerja dengan tulus, penuh integritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Satukan hati kami dalam keberagaman. Jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan.
dan limpahkanlah kepada kami kedamaian serta keharmonisan dalam setiap langkah kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kebijaksanaan dalam bertindak, dan keikhlasan dalam melayani. Lindungilah kami, keluarga kami, serta seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dari segala mara bahaya dan bencana. Ya Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan harapan kami. Jadikanlah hari ini awal yang penuh keberkahan, semangat, dan dedikasi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Ma'arif, dan semoga doa pada pagi hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan semoga apa yang telah diinformasikan oleh Pak Zainuddin dan Bu Lulut menjadikan kita manfaat dan nanti bisa segera memutakhirkan data kepegawaian kita. Terima kasih atas kehadirannya di studio podcast untuk menggiatkan siaran Sapa Pagi pada pagi hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Akhirnya kita selesai, Le. Baik, marilah kita tutup dengan doa. Namun kami sebagai pengantar acara, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Alhamdulillah. Berdoa cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.